Jadi materinya ya hari ini adalah mengenai idiom. Apa sih yang dimaksud dengan idiom? Nah, jadi idiom itu ya, jadi yang dimaksud dengan idiom itu adalah sekelompok kata yang maknanya itu tidak bisa dijelaskan satu persatu. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa ya mengartikan katanya satu per satu karena nanti maknanya akan hilang ya. Maknanya akan hilang secara keseluruhan. Nih definisi ya. Jadi kenapa nih ya kita harus mempelajari idiom ya, karena idiom itu digunakan ya. Idiom itu digunakan dalam daily conversation. Kalau kamu mau menjadi menguasai bahasa Inggris secara native, maka kamu harus ya mempelajari yang namanya idiom. Nah, jadi ini ya contoh-contoh idiom yang biasa digunakan dalam daily conversation. Yang pertama adalah cool as cucumber. Ya. Jadi idiom ini, the idiom cool as cucumber is used to describe someone who is always calm. Jadi idiom ini digunakan ya untuk mendeskripsikan seseorang yang selalu bersikap tenang, ya, walau dalam keadaan tertekan sekalipun. Kalau misalnya kamu suka mengerjakan tugas saat deadline, mendekati deadline, ya itu bisa ya termasuk seperti cool as cucumber. Bisa mengerjakan dengan baik, ya maka kamu adalah termasuk cool as cucumber. Di contoh dalam kalimatnya adalah Maudi is usually as cool as cucumber when she appears on television. Maudi biasanya keren seperti timun ya kalau muncul di TV. Ya, selanjutnya adalah when pigs fly. Ini artinya adalah kalau misalnya kamu melihat gitu kan ya, ini judulnya when pigs fly ya, idiom. Kan nggak mungkin ya, namanya babi itu bisa terbang ya. Jadi memang secara idiom gitu ya nggak bisa ya, kita nggak bisa menerjemahkan dengan mengartikannya satu persatu katanya, karena nanti maknanya juga akan berbeda. Nah, idiom dari when pigs fly itu digunakan untuk mendeskripsikan kondisi ya yang tidak mungkin ya terjadi, untuk mendeskripsikan kondisi yang sangat tidak mungkin terjadi. Misalnya kamu ya suka ngaku-ngaku ya sebagai pacarnya Lee Min Ho. Nah, itu kan sesuatu seperti mengharapkan when pigs fly, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, nggak bakal kejadian gitu. Jadi contoh dalam kalimatnya, when will I fly to America with a private jet? Okay. When pigs fly. Jadi kapan nih ya aku bisa terbang ke Amerika dengan pesawat jet pribadi? Nggak mungkin gitu ya. Jadi bisa menggunakan seperti ini. Selanjutnya adalah thick as thieves. Ya. Thick as thieves. Ya, idiom ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan dua orang yang sangat lengket gitu ya terhadap satu sama lainnya. Ya. In everyday life, you may have met two people who are in a romantic relationship who cannot live without each other. Ya, kalau misalnya dalam keseharian hidup ya sehari-hari gitu ya, mungkin kamu pernah bertemu ya dengan dua orang yang sangat hubungannya itu sangat romantis gitu, seperti tidak bisa hidup satu sama lainnya ya. Dan kalau kamu suka dengerin lagunya Tulus, itu mereka seperti teman hidup ya, teman hidup. Nah, ya jadi seperti sahabat sejati gitu ya, thick as thieves, teman hidup.
Nah, contohnya dalam kalimat adalah we were as thick as thieves. We wouldn't hide anything from each other. Kami tuh apa ya, teman sejati itu ya, sahabat sejati yang tidak akan bisa menyembunyikan masalah apapun ya satu sama lainnya. Selanjutnya adalah cat got your tongue. Jadi contohnya, kenapa sih si Lia itu diem gitu, diem-diem aja. Kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih kayaknya ya. So, dalam bahasa Inggris, ya, the idiom cat got your tongue itu bisa digunakan untuk ya menanyakan, kenapa nih seseorang tuh tiba-tiba jadi diem. Tadinya itu dia rame, apa itu tiba-tiba mendadak dia jadi diem. Ya. As you might have known, ya, kalau misalnya kamu tahu kenapa alasan seseorang itu begitu diam, itu bisa menjadi sangat beragam. Ya. Jadi oleh karena itu, idiom cat got your tongue ini bisa ya digunakan untuk mempertanyakan alasannya. Kenapa? Nah, jadi contohnya adalah, what's the matter, Nikki? Cat got your tongue? Ya, ada apa, Nikki? Kenapa nih kamu jadi tiba-tiba diem gitu? And so quiet gitu ya. Nah, yang ini seharusnya it's all Greek to me ya, tapi salah. Nah, harusnya ini bukan cat got your tongue, tapi it's all Greek to me. Jadi the idiom it's all Greek to me itu digunakan ya oleh seseorang yang misalnya punya kesulitan memahami sesuatu. Contohnya adalah, misalnya kamu lagi belajar bahasa asing, terus tiba-tiba kamu nggak ngerti nih apa yang dibicarakan ya. Nah, kamu bisa mengatakan seperti ini, I don't understand anything. So if it's in English, you can use this idiom ya, to tell to other people how difficult the foreign language is to understand. Jadi kamu bisa ya menggunakan it's all Greek to me. Ya. Can you, jadi contoh dalam kalimatnya ya, can you make sense of the guidebook? It's all Greek to me. Kamu bisa nggak sih memahami buku panduan ini? Itu buat saya tuh asing semuanya. Jadi it's all Greek to me, kayak bahasa Yunani gitu ya, kamu nggak ngerti itu semuanya. Memang, jadi kayak kamu misalnya lagi belajar bahasa asing gitu kan, terus aduh kamu nggak ngerti deh, aku masih nggak ngerti deh. Ya, it's all Greek to me gitu ya. Selanjutnya go bananas. Nah, jadi go bananas ini ya, ini berarti menjadi tidak rasional atau gila ya. Misalnya kamu suka ya disuruh terpaksa bekerja di hari libur gitu ya. Nah, jadi idiom go bananas ini ya bisa digunakan untuk mengekspresikan sesuatu ya yang membuat kamu menjadi gila seperti tumpukan kertas kerja. Selain itu, ya idiom ini bisa juga digunakan untuk mengekspresikan hal-hal yang luar biasa terjadi ya karena sesuatu hal. Contohnya ya, idiom go bananas ini bisa digunakan untuk mengekspresikan entusias kita sebelum menonton konser idola ya, konser idola kita. Jadi contohnya dalam kalimatnya adalah I'll end up going bananas if I have to work in this office for one more day. Ya. Aku akan menjadi gila karena aku ya jika saya harus bekerja di kantor untuk 1 hari lagi. Selanjutnya ada hot potato. Jadi dalam bahasa Inggris, idiom hot potato ini berarti isu-isu ya, yang kontroversial, yang orang-orang lain itu enggan ya untuk dibicarakan. Seperti contohnya apa? Saking nggak nyamannya ya untuk membicarakan isu tersebut, jadi orang tuh enggan. Ya. Nah, tapi tahu nggak ya kamu kalau misalnya orang ya yang pekerjaannya untuk membongkar isu kontroversial itu adalah siapa? Tahu nggak Kak Priscila?
news anchor ya, pembawa berita. Jadi contoh kalimatnya adalah Juliari Batubara became the newest political hot potato due to his corruption case. Juliari Batubara menjadi hotpot politik terbaru karena kasus korupsinya. Selanjutnya ada beef up. Ya, jadi dalam bahasa Inggris, the idiom beef up means to make something stronger or more effective. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris ini ya, bahasa idiom beef up ini artinya untuk membuat sesuatu menjadi kuat atau menjadi efektif. Ya, jadi idiom ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan ya kekaguman kita terhadap sesuatu hal yang besar, perubahan yang besar. Ya, jadi seperti perubahan yang progresif ya. Contohnya jika misalnya kamu merasa kagum gitu ya terhadap pembangunan infrastruktur, perkembangan pekaguman ya pada masa pemerintahan Jokowi, ya kamu bisa menggunakan idiom ini. Ya, jadi the government has beefed up its vaccination service. Pemerintah telah meningkatkan layanan vaksinasinya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Priscila? Mengenai idiom? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, ya aku punya game ya. Idiom trivia, ya. Sorry, tapi sebelumnya Miss, jadi kalau idiom itu kita harus tetap nentuin ke verbnya ya Miss, kayak verb 1, verb 2, verb 3-nya. Sesuai dari Gimana? kalimatnya Miss. Kayak yang beef up ini Jadi, kan, ya beef up ini kan jadinya the government has beef up. Jadi kita tetap menentuin tinggal ditambah id aja. Jadi kalau ditambah id kan artinya sudah terjadi. Past tense. Ya. Bisa ditambahin, bisa dikurangi. Bisa ditambahin ya. Atau bisa dirubah-rubah, tergantung dari tensesnya. Oh, oke, Miss. Nah, mungkin nanti bisa dilihat ya. Oke, Miss. Bananas nggak bisa ya. It's all Greek to me. Cat got your tongue. Thick as thief. When pigs fly. Kulkas ke gambar. Oh, berarti itu juga tergantung dari idiomnya juga ya, Miss? Saya bisa ditambahin atau enggak, atau cuma kalimat tambahan? Tergantung dari tensesnya. Tergantung dari tensesnya. Oke, Miss. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke game ini ya. Trivia idioms, idiom trivia. St. Patrick Day Edition ya. Ini jadi Santo Patrick, hari Santo Patrick ya, edisi Santo Patrick ada di hari apa? Festif gitu ya, luar negeri. Santo Patrick. Oke ya. Jadi peraturannya atau rules dalam games ini apa ya? Kita mengartikan what do these idioms mean? Apa arti dari idiom-idiom yang nanti ada di slide-slide berikutnya ya. Jadi choose the best answer A, B, or C ya. Jadi kamu di sini tugasnya adalah untuk menentukan yang mana yang paling benar. Jadi tinggal memilih aja ya. Ada pilihan nanti A, B, or C. And can you also use them in a sentence dan menggunakannya di dalam suatu kalimat ya menggunakan idiom. Selanjutnya coba dibaca Kak. Dari judul I sama E pilihannya ya, A, B, or C. Oke, beginner beginner's luck. A, the luck that someone has when they are new to something. B, the bad luck that someone has when they are new to something. C, the luck that someone has when they are experienced at something. Ya, jadi yang A ini beginner's luck ya. Jadi yang A ini adalah the luck that someone has when they are new to something ya. Artinya adalah keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang ketika mereka baru ya terhadap sesuatu hal. Yang B adalah
the bad luck that someone has when they are new to something. Ya kesialan ya yang dimiliki oleh seseorang ketika mereka baru mengenal sesuatu. Sementara yang C, the luck that someone has when they are experienced at something. Ya, keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang ketika mereka baru experience ya, berpengalaman terhadap sesuatu. Jadi pilihannya apa? Antara A, B, or C? C. C ya. Ya. Oke, kita lock dulu jawabannya dan kita lihat. Yang A ya, yang A. Yang A. Jadi artinya adalah the luck that someone has when they are new to something. Keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang saat mereka baru ya terhadap sesuatu. Coba kamu buat kalimatnya menggunakan beginner's luck. Kayak gini, Miss, tapi beda ya. Berarti pakai luck juga, Miss? Ya, pakai beginner's luck. The luck that someone apa ya, Miss, kalimatnya? The luck that someone has when they the luck that someone has when they are new to learning. Bisa nggak, Miss? Nggak bisa, jadi ini kan artinya. Kamu harus membuat di dalam kalimatnya. Tidak boleh menggunakan ini pastinya. Kalimatnya she's happy. Jadi ini dinamakan keberuntungan pemula. Kan apa? The luck that someone has when they are new to something. Ya, keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang saat mereka baru ya terhadap sesuatu hal. Jadi bisa dalam bahasa Indonesia itu keberuntungan pemula. Misalnya kamu baru memulai usaha terus tiba-tiba kamu merasa beruntung karena ya jualannya laku gitu. Itu bisa ya. Bisa kayak kalau misalkan dia baru masuk di kantor yang baru terus ternyata lingkungannya sesuai sama yang dia inginin gitu, berarti ya bisa. Berarti kalimatnya sama pakai luck juga, Miss? Iya, pakai beginner's luck. Berarti she's luck gitu, Miss? She have beginner's luck, pakai beginner sama luck-nya. Oh, pakai beginner sama luck-nya, Miss? Oh. Iya. Kalau cuma luck aja kan artinya beruntung, tapi di sini kan keberuntungan pemula. Harus ada beginner's luck-nya. Oh, ada kalimat beginner's luck-nya. Berarti she has beginner's luck when she has new job. Is it, Miss? Hah? Bener gak sih, Miss? When she waktu dia berada di dalam kantor itu kan? Iya. When she arriving at the new office. At the new office. Berarti she has beginner's luck when she arriving at the new office. Ya. Selanjutnya, boleh dibaca, Kak.
Priscilla. Wait, Miss, aku sambil catat dulu ya, Miss. Just rainbows. Just rainbows. A, to look for a pot of gold at the end of a rainbow. B, to pursue To pursue an unrealistic or impossible goal. C, to enjoy good luck or fortune. Ya, jadi yang A itu kan ada the ya. Nah, tapi karena dia bertemu dengan huruf vokal yaitu N, maka the ini berubah bacanya menjadi D. The end. Ya. Jadi to look for a pot of gold at the end of a rainbow yang A, chase rainbows ya. Yang B to pursue an unrealistic or impossible goal. Yang C to enjoy good luck or fortune. Jadi yang A ini ya untuk mencari ember berisikan emas ya di ujung dari pelangi, ujung pelangi. Yang B untuk mengejar hal yang tidak mungkin atau tidak nyata. Yang C untuk menikmati keberuntungan atau nasib baik. Jadi pilihannya apa? Chase rainbows. A, B, or C? Just rainbows. C gak sih, Miss? Tuh, ya. C, to enjoy. Mau dirubah atau udah yakin? To enjoy good luck or fortune. Just rainbows. C, Miss. Oke ya, udah yakin ya? Nah, kita lock ya jawabannya, terus kita cek. Apakah benar? Yang B yang benar ya? Oh my God. Ya, untuk mengejar sesuatu hal yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi. Silakan dibuat kalimatnya, Kak Priscilla. Berarti kalimatnya dari Chess Rainbows-nya tadi kayak yang pertama ya, Miss? Ini aku kasih contoh ya. Ya. Waiting for him to plead for forgiveness is like chasing rainbow. Jadi nggak harus pakai chase ya. Bisa berubah jadi chasing. Jadi artinya ya, menantinya untuk meminta uang, meminta maaf itu tidak mungkin ya. Seperti mengejar sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Menantinya untuk meminta maaf itu nggak bakal mungkin. Jadi waiting for him to plead for forgiveness is like chasing rainbows. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya mengejar pelangi ya. Mengejar pelangi. Okay. Berarti aku ya, Miss.
Ini aku kasih contoh lagi ya. Stop chasing rainbows and get a new dream. Stop mengejar pelangi ya. dan apa? Dan apa? Dan coba mencari mimpi yang baru. Ini aku bisa gak ya, Miss? Hmm? To make him fall in love with me is like chasing rainbow. Himnya itu kayak Ya, artist or something gitu, Miss. Oh, bisa ya? bisa kok. Oke. Bisa ya. Oke, selanjutnya Oke. dibaca Kak. Be in or out of luck. A, Hmm. to have good luck or bad luck. B, to be looking for luck. C, to be unsure if one will have luck. Hmm. Jadi be in or out of luck, yaitu yang A, to have good luck or bad luck, ya untuk memiliki keberuntungan atau kesialan. B, to be looking for luck, untuk mencari keberuntungan. Ya, yang C, to be unsure if one will have luck, ya untuk tidak menjadi tidak yakin bahwa seseorang ini akan memperoleh keberuntungan. A. B. A, Miss. And to have good luck or bad luck in out. To be unsure if one will have luck. A or C. Is it temper? To have good luck or bad luck. To be unsure if we to have to be Miss. A, untuk memiliki keberuntungan atau kesialan. Oke, kita lock jawabannya. Kita cek ya, apakah jawabannya benar yang E? Ya, betul ya, yang E. Nah, jadi di sini kamu bisa menggunakan out of luck atau in of luck, ya. Salah satu aja. One. To have a good luck. Berarti kalau ada wait. Bisa gak, Miss? To having a good luck, we need to be happy. Hah? We need happy to be apa? Jadi ulang. To having a good luck,
We need to be happy. To be in good luck. Kan menggunakan in of luck atau out of luck. Ya, ya, ya. Bukan in, nggak bisa ditambahin good-nya gitu. Oke, guys. Ya, jadi itu. Wait. Berarti to be in of luck, we need to be happy. Hah? Bisa nggak, Miss? Masa 2 kali to be-nya nggak bisa ya, Miss? Ya, nggak bisa. Tuh, Tapi kalau nggak paketnya to duluan bisa kayak, Miss? Jadi, Bisa. be in of luck, we need to have... tadi aku... Ntar dulu, Miss. Aku... In of luck, Jadi contohnya nih ya, aku kasih. Ya. I've been searching for my lost keys everywhere, but I'm out of luck. Ya, jadi aku sudah mencari kunciku kemanapun, tapi aku kurang beruntung. Nggak ketemu artinya. Tapi kalau yang dari kalimat aku itu, Miss, bisa kayak... Karena aku masih pakai kalimat itu. Be in of luck, we need to be happy. Nggak usah pakai be-nya. Be itu kan artinya menjadi. Jadi in of luck atau out of luck. In of luck, we need to be happy. In of luck, we need to be happy. In of luck, we need to be happy. Berarti nggak usah harus pakai be-nya lagi, Miss? Nggak usah. Langsung in-nya aja ya? Hmm. In or out of luck, we need to be happy. In of luck, we need to be happy. Ini contoh lagi aku kasih untuk in luck. Ya, jadi nggak usah pakai of juga bisa. Ya. Do you have any tuna sandwiches? You're in luck. There's one left. Ya. Kamu beruntung, ya ada satu yang masih tersisa. You are in luck ya, Miss? Nggak usah pakai lagi ya, Miss? Ya, boleh. Oke, Miss. Kalau yang out pakainya yang mana, Miss? Tadi kan udah aku bilang. Oh, yang Udah pertama. aku kasih contohnya kan yang tadi. Oh, itu aku kira itu in tadi, Miss. Iya, yang pertama kan aku ada kasih contoh 2.
Miss, sorry, boleh yang outnya boleh diulang nggak ya, Miss? Aku tadi kurang. Yang out. Iya. Yang out ya tadi contohnya, oh oke. I've been searching my keys everywhere, but I'm out of luck. I've been. Okay. I've been searching of my keys, but I'm out of luck. Okay, thank you, Miss. Kalau ini bisa nggak, Miss? I'm looking for my wallet these days, but I'm out of luck. Ya, bisa ya. Mirip sama itu contoh ya, Kak ya. Iya, masih bingung, Miss. Masih bingung pakai yang outnya gimana. Oke, jadi ini yang selanjutnya. Boleh dibaca, Kak? A golden opportunity. A chance to make a lot of money. B, an opportunity that is rare and valuable. C, an opportunity to show off one's skills. Ya, jadi yang a golden opportunity ya, yang E adalah a chance to make a lot of money, kesempatan untuk menghasilkan uang yang sangat banyak, ya, banyak uang. Yang B, an opportunity that is rare and valuable, ya sebuah kesempatan yang sangat langka dan berharga. Yang C, an opportunity to show off one's skill, ya. Sebuah kesempatan untuk memamerkan ya salah satu keahlian atau bakat. B. Ya. B. B ya. An opportunity, kesempatan yang sangat berharga dan jarang. Kesempatan yang sangat jarang dan berharga. Oke, kita lock jawabannya dan kita cek ya ke slide berikutnya apakah jawabannya sesuai dan benar. Ya, betul ya. Golden opportunity adalah sebuah kesempatan yang langka dan berharga. Silakan dibuat kalimatnya. Ya, sebentar. Misalnya kamu diterima di suatu perusahaan, oh itu termasuk kesempatan yang sangat langka dan jarang, ya, atau berharga, bisa juga ya. Ya. Misalnya kamu diterima, kamu baru lulus, terus langsung diterima kerja atau diterima di offer di apa ya namanya, ditawarkan kerja di BUMN atau di mana gitu. Itu kan sebuah kesempatan yang langka ya dan jarang, berharga juga. Bisa nggak? I've been hired in Big Four company. In one of Big Four company, it's an opportunity that rare and valuable. Ya, bisa ya. Selanjutnya, the luck of the draw. Dibaca Kak Priscilla. The luck of the draw. A, the process of choosing random winners from a pool of contestants. B, the luck that someone has in a particular situation that is beyond their control. C, the process of selecting the luckiest person from a group. The luckiest ya. The lucky. Ya, the luck of the draw. The luck of the draw ya.
yang A, the process of choosing random winners from a pool of contestant. Ya, proses memilih ya pemenang dari banyaknya kandidat gitu ya, kontestan. Yang B, the luck that someone has in a particular situation that is beyond their control ya. Keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu situasi tertentu yang di luar dari kontrol mereka masing-masing ya, di luar kemampuan, di luar. Yang C, the process of selecting the luckiest person from a group ya. Proses penunjukan ya, proses penunjukan seseorang sebagai orang yang beruntung dari sebuah grup. Kira-kira A, B, or C? The answer is the luck of the draw. B. B. Ya, keberuntungan yang dimiliki seseorang dalam situasi tertentu ya, yang di luar kontrol mereka masing-masing. Kita lock jawabannya dan kita cek di slide berikutnya. Apakah jawabannya benar? Ya, yang B. Silakan dibuat kalimatnya. Ya, Miss. Sebentar. Berarti no. Ini bisa ya, Miss. I cannot sleep for more 3 days. It's the luck of the draw. Gimana diulang kalimatnya? I cannot sleep for more 3 days. It's the luck of the draw. Artinya apa? Jadi saya bisa tidur lebih dari saya bisa nggak tidur lebih dari 3 hari. Itu kayak sesuatu keberuntungan. Saya tidak tidur lebih dari 3 hari. Saya Ya. sudah tidak tidur lebih dari 3 hari sekarang maksudnya. Jadi itu termasuk suatu keberuntungan. Ini kan keberuntungan yang tidak dapat dikontrol. Keberuntungan yang tidak dapat dikontrol. Berarti keberuntungan di sini kayak ini ya, Miss, kemampuannya ya, Miss. Oke. Okay. Wait, Miss. Kalau aku pakai I can swim for more 4 hours. I can swim. I can swim for more for 4 hours. I can swim for more than 4 hours. Dan Terus luck of the draw-nya di sebelah mana kalimatnya? Di akhirnya, Miss. Jadi gimana? For more than 4 hours, it's the luck of the draw. It's luck. Okay. Bisa gak, Miss, kalau the-nya nggak aku pakai? Jadi langsung it's luck of the draw. Bisa. Oke. Bisa. Berarti Ya, bisa ya. Oke, selanjutnya. Dibaca, Kak.
Hit the jackpot. A, to win a large amount of money or have great success. B, to have bad luck or fail at something. C, to be successful when one starts a new activity. Ya. Hit the jackpot to win a large amount of money or have great success. Ya. Untuk memenangkan ya, banyak uang dalam jumlah yang sangat banyak atau memiliki kesuksesan. Yang B, untuk memiliki kesialan atau kegagalan atas sesuatu. Ya, yang C, to be successful when one starts a new activity. Ya, untuk menjadi sukses, untuk mendapatkan kesuksesan saat seseorang memulai suatu aktivitas yang baru. Yang mana? A, B, or C? Cek. A. A. Ya, untuk memenangkan uang dalam jumlah yang banyak. Ya, atau memiliki kesuksesan. Oke, kita lock dulu jawabannya. Dan kita cek ya ke slide berikutnya apakah benar yang E ya, benar yang E. Hit the jackpot. Dibuat kalimatnya. Oke, sebentar. Bisa kayak Miss, if you want to be rich, you need to be focused for your future. Hit the jackpot. Gimana? Diulang. If you want to be rich, you need to be focused for your future. Hit the jackpot. Maksud kalimatnya gimana? Coba diulang. Jadi, kalau mau kaya, kita harus fokus sama masa depan kita. Jadinya hit the jackpot. Gitu. Hit the jackpot kan artinya memenangkan uang. Ya, jadi mendapatkan uang yang banyak. Ya, soalnya kan tadi aku bikin kalimat if you want to be rich, kaya, Ya. you need to be focused for your future, hit the jackpot. Future. Future masa depan. Jadi kalau mau kaya, fokus pada masa depan, hit the jackpot. Hah, nyambung nggak, Miss? Kayaknya agak kurang nyambung ya, Kak. Oke. Wait ya, Miss, aku buat dulu. Oh. If you Kalau if you want to win, you need to be focused. Hit the jackpot.
Masih nggak nyambung ya, Miss. Jadi tuh aku tadi mau Masih bilang, diulang-ulang kalimatnya. Ya, tapi misalnya aku gini. salah mau jawabnya. Jadi kalau misalkan mau dapat, misalkan kan ini katanya kan to win a large amount of money, ya kan, Miss? Aku fokusnya di situnya, bukan yang di have great success. Ya, contohnya kayak gini ya, aku kasih contoh. Coba, Miss. Ya. Nih, Lady Gaga mendapatkan jackpot dengan 2 album pertamanya. Lady Gaga hit the jackpot with her first 2 album. Jadi kan artinya di sini dia mendapatkan uang yang sangat banyak atas penjualan 2 album pertamanya. Iya, iya, iya. Astaga. Berarti kalau aku bikin dia bisa memiliki uang banyak dalam permainan tersebut jika dia hit the jackpot. Itu bisa gak, Miss? Coba dibuat dulu kalimatnya. She can have a lot of money if she hit the jackpot in apa on. Maksudnya aku mau bilang game, Miss, itu aku lupa. Game. Kalimatnya jadi mau gimana? Diulang. Jadi aku membuat kalimat, jadi she can have a lot of money if she hit the jackpot di permainan. In the game. In the games. Bisa gak, Miss? Ya, bisa. Berarti in the game. Okay. Ya, selanjutnya dibaca, Kak. To push one's luck. A. To take an advantage of good luck or fortune. B. To continue to do something risky or dangerous. Despite having been lucky so far. C. To try too hard to make something happen, risking one's chance of success. Ya, to push one luck, ya. To take advantage or good luck or fortune, ya, untuk mengambil kesempatan, ya, untuk mengambil keuntungan, manfaat gitu ya, dari keberuntungan atau nasib baik. Yang B, to continue to do something risky or dangerous despite having been lucky so far, ya. Untuk melanjutkan melakukan sesuatu hal yang beresiko atau berbahaya walaupun selama ini sudah menjalaninya tapi hanya keberuntungan aja gitu ya. Hanya selama ini dijalani tapi hanya beruntung gitu ya. Yang C, to try too hard to make something happen risking one's chance of success. Ya, untuk mencoba dengan keras untuk melakukan sesuatu itu terwujud gitu ya.
untuk mendapatkan sesuatu itu terwujud ya dengan resiko ya one's chance of success. Resikonya adalah kesempatan ya atas seseorang untuk sukses, kesuksesan seseorang. Oke, si Miss. Si ya mengambil resiko ya seseorang atau mempertaruhkan nyawa seseorang, peluang seseorang akan kesuksesan. Si yang mempertaruhkan peluang keberhasilan. Yang B ya. Pede banget. Untuk melanjutkan ya. Melanjutkan melakukan sesuatu yang beresiko atau berbahaya ya walaupun saat ini dijalani secara keberuntungan aja. Oh, berarti ini tuh, Miss, kalau yang ini pengertiannya jadi kayak tetap mencoba meskipun itu membahayakan, tetap mencoba melakukan sesuatu hal ya yang berbahaya atau beresiko walaupun saat ini tuh sudah dilakukan tapi hanya keberuntungannya aja gitu. Contohnya.
Ini contohnya ya. I shouldn't push my luck too far. Ya, artinya adalah aku tidak akan berani mendorong keberuntunganku sejauh itu. Aku tidak akan berani mendorong keberuntunganku terlalu tinggi. You could be great along with my help. Idiomnya di mana? To push one's luck. Gimana jadi kalimatnya? Tadi he had pushed his luck. Bisa gak, Miss? He had pushed his luck too far. Saya. Lanjutnya dibaca, Kak. With me, sebentar. To pull something out of a hat. A, to perform a magic trick that involves pulling something out of a hat. B, to come up with a surprising or unexpected solution or idea. C, to hide something in a hat. Ya, jadi to pull something out of a hat ya. To perform a magic trick that involves pulling something out of a hat ya, untuk menunjukkan sulap ya. Keahlian sulap yang melibatkan menarik sesuatu dari dalam sebuah topi ya. Yang B, to come up with a surprising or unexpected solution or idea, untuk datang gitu ya, datang dengan ide yang atau solusi ya, dengan hal-hal yang di luar apa yang tidak tidak diharapkan sebelumnya atau mengagetkan ya. Kemudian yang C, to hide something in a hat ya, untuk menyembunyikan sesuatu di dalam topi.
B. B. Nah, untuk ide ya, ide yang mengagetkan dan di luar yang tidak diharapkan, solusi atau ide. Jawabannya adalah betul ya yang B. Silakan dibuat kalimatnya. Bentar. Ini aku kasih contoh ya. I thought, bentar. I thought we were certain to lose, but my partner pulled something out of a hat, and we finally won the competition. Ya, aku pikir kita akan kalah, tapi pasanganku ya ini ya, to pull something out of a hat, and we finally won the competition. Dan akhirnya kita menang ya kompetisi itu. Jadi kalau berarti bisa gak Miss? He was expected that no. Jadi he have a new group that and chasing the game. He was expected to pull something out of hat. Di dalam bahasa Indonesia? Jadi dia punya grup baru. Apa Indonesia chasing lupa. Bahasa Indonesianya aja kalau nggak bisa. Jadi dia punya grup baru buat mengajar game gitu, chasing the game. Tapi itu di luar ekspektasi dia. He was expected. Ternyata gimana Miss? Aku udah keburu buat Indo. He Ya, had nggak apa-apa bahasa Indonesianya aja dulu. Oke. Wait ya Miss, aku. Karena aku masih nggak paham ya soalnya. Nggak paham bahasa Inggrisnya apa artinya. Oke Miss. Miss, jadi dia memiliki grup baru. Dan
mereka tuh mengajar game. Jadi dia diharapkan untuk dapat melakukan sesuatu yang dengan baik gitu. Jadi kalimat dalam bahasa Inggrisnya tadi apa? He have a new group and chasing the game. Mhm. He was expected to pull something out of hat. Nyambung nggak, Miss? Tadi sebentar. To pull something out of the head ya. Coba diulang. Jadi gimana? Indonesianya apa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya. He have a new group and chasing the game. He was expected to pull something out of hat. Ya, bisa ya. Bisa. Oke, Miss, thank you. Oke ya. Sampai sini kira-kira ada kendala? Kendalanya paling buat kalimatnya lagi, Miss. Belum masih. Tapi kalau untuk artinya udah paham ya? Untuk artinya sih ke sini udah mulai, Miss. Kayak tadi yang to push gitu-gitu, to pull. Oh iya Kak, aku juga mau info ya. Jadi kan yang sesi ini kan sesi terakhir ya. Oh iya ya. Nah terus untuk selanjutnya ada rencana untuk melanjutkan nggak? Niatnya sih mau ya, Miss. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Oh iya, iya. Iya. Oke kalau gitu. Nanti aku masukkan ke grup ya. Iya Batch boleh. selanjutnya. Jadi aku nanti tinggal info. Ya Miss. nanti kita mulai kelas baru tuh awal bulan sih. Awal bulan November. Mungkin tanggal sebentar. Tanggal berapa ya? Di hari Seninnya sih. Jadi nggak nanggung gitu ya. Senin di tanggal Nah, jadi tanggal Senin tanggal 6. Oh, Senin minggu depannya ya, Miss. Kan sekarang tanggal 29 nih. Soalnya agak nanggung ya kalau tanggal 1 kan. Tanggal 1 juga aku sebenarnya masih ada kelas nyelesain yang kemarin-kemarin. Jadi kalau mulainya dari hari Kamis kan kayaknya agak nanggung. Jadi aku nanti mulainya hari Senin aja. Oke, boleh, Miss. Di Senin. Oke, thank you so much nih Kak Priscilla ya. Thank you, Miss. Ya, nanti aku invite ke grup ya. Oh, oke, ya. Ya, thank you so much. Have a great day. Great day, Miss.